Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Hidayah beserta seluruh pengurusnya, jajarannya, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, dan kepada para seluruh jamaah menjelang buka. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini atau sore hari ini kita bisa bersilaturahim, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur, mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, sholat sunnahnya, sodakohnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi pada sore hari ini kita menyempatkan waktu untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah di masjid yang kita cintai ini. Maka mari kita sebelum memulai melanjutkan kegiatan ini niat untuk iktikaf di masjid. Jadi yang belum niat, silahkan sekarang niat untuk iktikaf, duduk di masjid. Duduk saja di masjid karena Allah itu punya nilai pahala. Ditambah lagi duduk mendengarkan tausiah, ayat-ayat Allah, mengkaji ilmu, tambah lagi berkahnya. Apalagi dalam keadaan puasa. Tidur saja dinilai ibadah. Apalagi duduk di masjid sambil iktikaf, sambil puasa, sambil mendengarkan tausiah, Masya Allah. Berlipat-lipat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi ini penuh semuanya. Itu sampai di belakang-belakang itu penuh itu. Ya, malaikat, Pak. Jadi kata Nabi, tempat atau siapa yang duduk-duduk di tempat majelis pengajian seperti ini, yang hadir itu bukan hanya yang kelihatan kepalanya ini, Pak. Tapi ini disaksikan oleh para malaikat. Mereka itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi berdoa. Berdoa, mendoakan yang hadir, siapapun yang hadir. Niatnya apa saja, pokoknya duduk dalam majelis ini, itu oleh para malaikat didoakan sesuai dengan keinginan masing-masing. Mudah-mudahan seluruh keinginan-keinginan kita didoakan oleh para malaikat dan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini kita
silaturahim, mengkaji ilmu dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran. Maka sebelum kita membahas satu persatu, sangat baik kalau kita mensyukuri. Syukur. Kenapa? Syukur, alhamdulillah, Al-Quran ini ternyata bisa masuk di benak kita, di relung hati kita. Sekali lagi, mari kita bersyukur, ternyata alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran. Bersyukur, alhamdulillah, Al-Quran telah masuk di jiwa hati sanubari kita. Ini penting, Pak. Karena ternyata tidak semua orang itu bisa membaca Al-Quran. Tidak semua orang hatinya diisi dengan Al-Quran. Insya Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah ini, insya Allah, semua hatinya diisi dengan Al-Quran. Maka patut dan harus kita syukuri. Syukur dalam konsep ulama itu ada 3. Syukur ulama bersepakat ada 3 cara bersyukur itu. Yang pertama, syukur dimensi hati. Apa Pak? Syukur dimensi hati, wilayah hati. Yang kedua, syukur dimensi lisan. Lisan, ucapan. Yang ketiga, syukur dimensi perilaku perbuatan. Sekali lagi ini sangat penting untuk mensyukuri ternyata kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu kemudian masuk di jiwa kita, di relung hati kita, yang dengan Al-Quran itu menjadi pandangan dan cara hidup kita. Alhamdulillah. Kenapa hadirin kita harus mensyukuri? Karena ternyata perjalanan Al-Quran bisa masuk di benak kita itu bukan perjalanan yang mudah. Al-Quran bisa masuk di benak kita ini melalui perjalanan panjang, melalui perjuangan yang sangat berat, kemudian bisa masuk di hati kita ini. Mulai dari mana? Mulai dari Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama. Hadirin, Nabi itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Sudah dibersihkan hatinya oleh Allah, terbebas dari syirik, terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat, hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Itu sebelum jadi Nabi. Lalu kemudian setelah Nabi berkeluarga dengan Khadijah, secara ekonomi beliau sudah mapan. Beliau selalu gelisah, hatinya gelisah, karena hati bersih. Gelisah kenapa? Gelisah karena melihat situasi lingkungannya yang jauh dari nilai-nilai ajaran tauhid. Gelisah.
sekelilingnya banyak orang yang mabuk-mabukan. Di sekelilingnya banyak menyembah berhala. Di sekelilingnya banyak berperilaku tidak adil. Kinten-kinten, Pak, kinten-kinten. Nek jenengan atine resik ngoten niku, ndelok kok ndek kanan kiri awak dhewe berangkat, ndek embong ana wong hek. Kira-kira ya apa, Pak? Awak dhewe atine resik, ndek kono akeh korupsi. Kira-kira kayak apa, Pak? Gundah hati ini. Muangkel rasanya. Muangkel. Apalagi saya, Pak, saya itu termasuk yang taat waktu itu untuk membeli, menggunakan bahan bakar. Saya taat supaya saya tidak memakan haknya orang lain. Karena itu subsidi. Saya taat pakai yang terbagus. Pertamax. Ternyata dalam perjalanan, ada berita begitu. Rasanya hati itu jengkel rasanya. Ada kabar lagi, beli minyak goreng. Katanya 1 kilo, tapi nyatanya 7 on. Gelisah hatinya Rasulullah. Sama ketika panjenengan melihat ketika ada situasi di lingkungan masyarakat yang tidak baik. Anak-anak remaja sulit untuk diajak ke masjid. Gelisah rasanya. Nah itulah kemudian dengan gelisah itu Rasulullah SAW sering berhalwat. Menyendiri. Mencari ketenangan. Dan mencari petunjuk kayak apa untuk bisa mengatasi kondisi masyarakat ini. Alhamdulillah kalau di sini ya makmur masjidnya, anak-anak ini banyak ini. Jarang loh Pak gini nih Pak. Di masjid lain itu jarang anak-anak rame begini ini. Kalau toh ada biasanya ramai, pencopolotan, ya gak apa-apa. Pokoknya gelem di masjid. Tapi ini anak-anak ini rajin, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah gelisah. Maka beliau sering berhalwat, menyendiri untuk mencari ketenangan dan mencari petunjuk bagaimana untuk bisa mengatasi masalah problem masyarakat yang akidahnya jauh dari ajaran-ajaran yang ada. Nah, ketika berhalwat di Gua Hira itu, saya kira semua sudah pernah dengar ya, tapi enggak apa-apa kita ulangi lagi. Karena apa? Tadi itu ternyata tidak mudah perjalanan Al-Quran masuk di benak kita ini. Rasulullah harus berjalan menaiki gunung untuk ke Gua Hira. Dan disitulah kemudian satu saat ketika malam-malam ada makhluk yang datang, yang sama sekali tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar tentang makhluk yang rupawan, gantengnya, luar biasa, di kegelapan malam. Bayangkan Pak, di kegelapan malam sendirian tiba-tiba ada makhluk yang luar biasa, gantengnya dan aneh. Karena tidak pernah melihat makhluk seperti itu, yang kemudian dengan kondisi ketakutan makhluk yang namanya malaikat Jibril mendekap Rasulullah. Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril dan disuruh membaca, bacalah. Rasulullah dengan ketakutan bingung mau baca apa. Dengan didekap Pak. Bayangkan di gunung sendirian, malam-malam, tiba-tiba ada makhluk yang luar biasa. Bahkan konon dikabarkan makhluknya punya sayap, 600 sayap, yang sekali hempas itu bisa kesekian. Dengan ketakutan Rasulullah Muhammad SAW, Iqra.
Rasulullah tidak bisa membaca. Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Barulah kemudian dituntun oleh Jibril suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tadi dibaca bersama-sama itu dan seterusnya. Dibacalah kemudian oleh Rasulullah dan oleh malaikat Jibril, dimasukkan Al-Quran itu ke relung hati Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi tetap ketakutan, siapa itu? Lalu kemudian Rasul pagi-pagi pulang dengan kondisi fisik yang gemetaran, adem panas ngreges. Kemudian langsung tiba di tempatnya, di rumah beliau, beliau minta diselimuti kepada istrinya Khadijah dengan mengadukan apa yang baru saja terjadi. Nah, ternyata saudara sekalian, ini ketika orang laki-laki dalam keadaan psikologis yang mengkhawatirkan, ketakutan, kemudian dihibur oleh sang istri. Ini rupanya menjadi obat. Bener Pak nggih? Pak, kok jenengan ono masalah gawede? Masalah, mbuh masalah kesehatan, mbuh masalah ekonomi, atau masalah apa saja, kok kemudian dihibur oleh istrinya. Wis ta Pak, ayo tenang-tenang saja, kita pikirkan bersama. Kalau toh ada masalah, ayo kita pikirkan bersama. Kira-kira artinya apa Pak? Tentrem. Bu, leres Bu. Bu, kalau ada suaminya, bapak-bapaknya lagi gundah, lagi bingung, kira-kira sampean sentak apa tambah sampean? Ini penting sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata Khadijah ketika dikeluhkan suasana batin suaminya, karena Khadijah yakin bahwa Rasulullah, atau belum jadi nabi waktu itu, bahwa Muhammad adalah orang yang sangat dipercaya, tidak mungkin bohong, tidak mungkin berbuat yang tidak baik, maka yang terjadi Khadijah menghibur suaminya. Tapi coba bayangkan, nek suami wong lanang senengane iku mau, senengane cangkruan sampai jam 3 gurung mulai, apalagi macam-macam, kemudian pulang di rumah mengeluh, tentu istrinya tidak akan percaya. Oh, paling iku mari macam-macam lah. Naudzubillah, tapi enggak ada di sini, tidak ada. Wonten nggih? Wonten. Tapi itulah yang penting bisa diambil pelajaran ketika Nabi Muhammad mengalami kondisi situasi yang galau, bingung, istri dengan sabar kemudian menghibur Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian kebetulan si Khadijah ini punya paman yang namanya Waraqah bin Naufal, yang beliau ini ulama Nasrani yang tahu bagaimana tanda-tanda kenabian. Dibawalah ke sana, kemudian ditanya oleh Waraqah tadi peristiwa yang dialami Rasulullah, maka Waraqah bin Naufal mengatakan ini adalah tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hadirin, ternyata wahyu Al-Quran yang jenengan waos waktu itu tidak mudah. Rasulullah harus naik gunung dengan situasi yang seperti itu. Kemudian
Terus berlanjut wahyu ini turun selama 22 tahun. Wahyu satu lagi datang lagi, tambah lagi. Yang kemudian Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dari Allah diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, kemudian masuklah di benak Rasulullah, di hati yang paling dalam hati Nabi, kemudian oleh Nabi diajarkan lagi kepada para sahabat-sahabat. Para sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah. Langsung dibimbing oleh Rasulullah bagaimana cara membacanya, suratnya di mana, urutannya mana, makhrajnya kayak apa, dibimbing oleh Rasulullah. Lalu kemudian sahabat-sahabat ini mengajarkan lagi kepada sahabat-sahabat lainnya. Sahabat-sahabat mengajarkan lagi kepada para tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dia iman kepada Rasulullah. Itu sahabat. Setelah sahabat, siapa? Setelah sahabat adalah tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang bisa bertemu dengan para sahabat. Diajari ngaji. Dia tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi ketemu dengan para sahabat Rasulullah. Dia iman dengan Al-Quran. Nah, tabi'in ini mengajarkan lagi, diajar lagi Al-Quran kepada tabi'in. Di bawahnya, generasi di bawahnya. Terus tabi'in mengajarkan lagi, diajarkan terus kepada para ulama-ulama, para guru, para ustadz-ustadz. Terus diajarkan. Kemudian tersebarlah Al-Quran di seluruh dunia. Sampailah kemudian Al-Quran juga masuk di Nusantara, di Indonesia. Nama Indonesia waktu itu belum ada. Jadi para ulama-ulama, para tabi'in tersebar di seluruh dunia. Ada yang ke timur, sampailah ke India, ke Cina, sampailah kemudian ke Nusantara. Sekali lagi, ternyata perjalanan Al-Quran masuk ke Nusantara ini tidak mudah. Para ulama-ulama dulu meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah tumpah darahnya demi untuk menyampaikan Al-Quran. Sampailah Al-Quran kemudian di Nusantara ini dan terus berkembang. Lahirlah ulama-ulama Nusantara. Lahirlah ulama-ulama Al-Quran yang menjaga Al-Quran ini di Nusantara. Kemudian beliau-beliau ini, misalnya Mbah Munawir, kenal ya dengan Mbah Munawir ya? Ulama yang sangat terkenal di bidang Al-Quran, Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Belum merdeka Pak, belum ada pesawat, mungkin belum juga ada kapal yang besar. Kapalnya masih pakai kapal layar. Beliau meninggalkan Nusantara, berbulan-bulan kempul-kempul di lautan untuk menimba ilmu Al-Quran di Mekah. Kemudian beliau mendalami ilmu Al-Quran, lalu pulang ke Nusantara lagi mengajarkan Al-Quran. Diajarkan Al-Quran terus. Tumbuhlah berbagai ulama-ulama di Nusantara ini yang mempertahankan, menjaga Al-Quran. Datanglah kemudian penjajah. Penjajah nggak senang dengan Quran. Betul? Nggak senang dengan Quran. Tapi para ulama dengan gigih mempertahankan bagaimana Al-Quran
terus diajarkan kepada umat Islam. Masya Allah. Sampailah kemudian Al-Quran di Nusantara, diajarkan oleh guru-guru, lalu kemudian masuklah ke hati kita ini. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan mudah. Al-Quran sampai di hati kita, dari turunnya, kemudian bersebaran, sampailah ke kita ini melalui jalan panjang. Maka patut bersyukur. Yang ketiga, ternyata, yang ketiga maksud saya kenapa kita harus bersyukur, ternyata ketika Al-Quran sudah diturunkan di muka bumi ini, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ternyata tidak semua manusia itu dicerahi Al-Quran. Ini ya Pak yang buat kita syukuri lagi. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi untuk seluruh manusia, tapi ternyata tidak semua manusia mendapat pencerahan Al-Quran. Di dunia ini Pak, planet bumi yang kita injak, yang kita diami ini, itu sekarang jumlahnya manusianya ada 8 miliar manusia, lebih sekian. Ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Asia, ada di Afrika, ada di Australia, itu jumlahnya 8 miliar manusia. Dari 8 miliar manusia lebih sekian itu, yang mendapatkan pencerahan Al-Quran 2 miliar saja. Artinya apa? Yang memeluk Islam, yang meyakini Al-Quran itu 2 miliar saja. Nah, dari 2 miliar itu, yang 244 juta ada di Nusantara. Ini nikmat Pak. Jadi ternyata di benua ini tidak semua tercerahkan Al-Quran. Dari 8 miliar yang muslim 2 miliar, dari 2 miliar yang 244 juta sekian ada di Nusantara, itu artinya Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam di dunia ini. Masya Allah. Sekali lagi ini nikmat dan syukur kita menjadi orang hamba yang dipilih oleh Allah, dicahayai dengan Al-Quran ini. Hadirin, memang Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Dijamin tidak akan musnah Al-Quran di dunia ini. Tidak akan hilang Al-Quran di dunia ini. Dijamin tidak akan terkotori Al-Quran ini. Itu jaminan Allah. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Ini jaminan Pak. Jadi kalau ada orang, kemarin itu kan ada ya, orang karena benci dengan Islam, Al-Quran dibakar. Enggak ngefek. Al-Quran dibakar, besok itu sudah terbit lagi Pak. Karena apa? Karena di dunia ini berjuta-juta orang yang menghafalkan Al-Quran. Di Indonesia ratusan ribu para penghafal Al-Quran. Maka dijaga oleh Allah Al-Quran ini. Huruf-hurufnya dijaga.
isinya dijaga. Masya Allah. Tapi memang tidak ada jaminan apakah Al-Quran ini masih ada di Siwalan-Kerto ini. Tidak ada jaminan. Apakah Al-Quran masih ada di Surabaya? Tidak ada jaminan. Tergantung bagaimana umat Islam menjaga Al-Quran. Tergantung bagaimana masyarakat Siwalan-Kerto menjaga Al-Quran. Kalau kita sama-sama menjaga Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan terus dipelajari oleh anak-anak kita ini. Anak-anak kita terus mempelajari Al-Quran, maka insya Allah Islam akan terus akan jaya di Siwalan-Kerto ini. Amin. Ini sudah bukti, Pak. Sudah ada bukti, ada satu negara, tapi dulu masih kerajaan ya. Kerajaan yang ini kerajaan Islam, kesultanan Islam, yang berkuasa tidak kurang dari 600 tahun Islam ada di negara itu. Dinasti Ottoman namanya. Al-Quran terjaga, Islam terjaga selama tidak kurang dari 600 tahun. Dan kerajaan ini pengaruhnya luar biasa. Ke Eropa, sampai di Eropa, di Asia. Luar biasa pengaruhnya. Kerajaan apa namanya mau? Ottoman. Nah, dalam perjalanan berikutnya kerajaan ini mulai kurang pengaruhnya. Mulai ada pemberontakan, terjadilah kemudian pemberontakan yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Lalu kemudian kerajaan ini runtuh, dirubahlah kerajaan tadi itu menjadi negara republik sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler itu tidak boleh mengajarkan agama. Jadi agama bukan urusan negara, agama urusan pribadi. Bukan hanya itu, tetapi Turki oleh Kemal Atatürk dihancurkan budaya Islam. Azan tidak boleh. Apa malah kumpul-kumpul begini tidak boleh. Dikejar oleh keamanan, aparat keamanan. Sholat tidak boleh. Pokoknya Islam, pakaian-pakaian tidak boleh. Pakaian-pakaian Islami tidak boleh. Peradaban Islam betul-betul dikikis dengan kekerasan. Lalu ada, dalam situasi yang seperti itu, ada orang yang masih berkeyakinan dan punya keberanian, berkeyakinan bahwa apapun keadaan negara, siapapun yang memimpin, kalau Al-Quran itu masih dipelajari, maka Islam akan tetap jaya, akan tetap berkembang. Jadi dalam keadaan seperti itu yang menakutkan, dikejar-kejar aparat keamanan yang mengajarkan agama, termasuk tadi itu pakaian-pakaiannya tidak boleh, lalu ada orang yang masih punya semangat seperti itu. Lalu orang ini mencari siapa yang mau diajari belajar Al-Quran. Enggak ada yang berani, Pak, takut semuanya. Takut. Lalu kemudian satu ketika beliau bepergian, ketemulah dengan salah satu orang. Ditanya orang ini, mau kemana Pak? Misalnya kalau bahasa Jawa ya, mau kemana Mas? Mau bekerja Pak. Bekerja di mana? Ya kalau sekarang mungkin anggota dewan lah ya. Saya mau bekerja di sebuah perusahaan. Berapa gajimu? Kalau sekarang mungkin kurusnya 5 juta lah. 1 bulan.
5 juta. UMR berapa UMR? UMR Surabaya berapa? Ya, kira-kira itulah. Sesuai UMR 4 juta sekian. Ya 5 juta lah bundernya ya. Mau kamu bekerja dengan saya gaji yang sama. 5 juta. Jadi orang ini ditanya mau apa? Mau bekerja di mana, di sebuah perusahaan, gajinya berapa? Gajinya ya mungkin kalau kita analogkan sekarang ya UMR itulah 4 juta sekian. Lalu kemudian ditanya lagi, mau bekerja dengan saya dengan gaji yang sama? Orang ini mengatakan, ya mau, saya mau bekerja dengan Bapak. Setelah mau, lalu kemudian orang ini dibawalah ke satu tempat, bukan disuruh bekerja, tetapi diajari belajar Quran. Diajari ngaji. Setiap hari diajari ngaji. Belajar Quran. Sampai kemudian menghafalkan Al-Quran. Digaji dengan gaji yang sama. Masya Allah. Tapi tentu saja belajarnya tidak berani tampak seperti ini. Bersembunyi-sembunyi belajarnya. Karena takut dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Tapi istiqomah terus diajarkan. Belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Semakin berkembang, dan semakin tahun perubahan sistem politik, sistem sosial yang ada, lalu kemudian negara berubah. Alhamdulillah ternyata yang bayangan semua orang bahwa Islam sudah hilang di Turki, tapi ternyata karena ada hamba Allah yang berjuang dengan Al-Quran itu, sampai sekarang Islam masih tetap jaya di Turki. Dan bahkan pesantrennya menghafal Quran bukan hanya di Turki, sekarang sudah berkembang di berbagai penjuru dunia dan termasuk di Indonesia yang disebut dengan pesantren Sulaimaniyah. Menghafalkan Al-Quran itu. Masya Allah, perjuangan, ya fisiknya, ya keamanan dirinya, ya uangnya demi Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah sekali lagi, alhamdulillah kebetulan saya tahun 2019 atas program Kementerian Agama Pusat, saya salah satu yang dipilih untuk bisa ke Turki melihat perkembangan di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ya walaupun sampai sekarang negaranya masih sekuler. Undang-undang dasarnya di sana masih sekuler. Tapi Islam, karena Al-Quran terus diajarkan, alhamdulillah, terus berkembang. Pertanyaannya, kira-kira kita ini berapa perjuangannya untuk Al-Quran ini? Halo? Padahal Al-Quran itu kita yakini adalah sahabat setia, yang paling setia, yang akan menemani kita di dunia, menyelamatkan di dunia, dan kelak di akhirat ketika kiamat, Al-Quran akan datang, memberikan syafaat, menolong kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi sahabat yang setia Pak, anak kita ketika kita sudah di alam barzah, begitu sudah selesai dikubur, pulang mereka. Harta kita juga kembali. Kawan-kawan kita dekat yang dulu sudah senang kita traktir, pulang kembali. Bayangkan,
Jangan dibayangkan nanti di sana ada mall, ngiyup di mall gitu ya. Dibayangkan masih ada masjid, nanti ngiyup di masjid. Jangan dibayangkan di sana ada tumbuh-tumbuhan yang rindang nanti. Tidak ada. Ketika yaumil qiyamah hancur semuanya. Yang ada terik matahari. Disitulah Al-Quran datang. Untuk orang-orang yang ketika di dunia selalu membaca Quran dan menjaga Al-Quran. Maka hadirin, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik pekerjaan adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maca Quran. Diajarkan. Masya Allah. Itu kata Nabi. Pekerjaan yang paling utama. Yang paling top di dunia ini. Nah sekali lagi. Kita ini tidak punya kesempatan untuk mengajarkan. Ya kan rata-rata. Yang kedua kita ini nggak punya ilmu untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi nggak apa-apa. Mungkin waktunya habis. Ya penutup. Mungkin dengan harta panjenengan selamatkan anak-anak ini dengan Al-Quran. Kebiarkan TPG-nya. Kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, untuk kita semuanya. Menjaga Al-Quran. Insya Allah. Karena Al-Quran adalah Allah yang menjaga, maka siapa saja yang menjaga Al-Quran, insya Allah akan dijaga hidupnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hadirin, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa kita amalkan, jangan lepas. Selalu bercengkrama dengan Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.